kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini kita akan masuk ke bab 16 yaitu routing topologi. Nah, di routing topologi ini kita akan mempelajari materi tentang konfigurasi routing, share internet connection, konfigurasi NAT permainan part 1, fix IP address Debian router dan server, dan yang terakhir ada konfigurasi resolver. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi routing. Nah, routing topologi adalah merouting topologi yang kita sudah setup atau yang sudah kita siapkan pada video sebelumnya, yang mana kita akan mengubah seluruh perangkat ataupun virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi dengan adanya routing. Nah, ini adalah topologi kita, yaitu di sini terdapat host OS, router Debian, klien Ubuntu, server 1 dan server 2. Dan pada defaultnya klien Ubuntu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Lalu host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network ataupun server. Nah, begitu juga server tidak bisa berkomunikasi dengan Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda, maka dia tidak bisa berkomunikasi pada defaultnya. Di sini misalkan 172 dengan 192 ini berbeda network, sehingga mereka tidak bisa saling ping. Begitu juga dengan 10.10/24 tidak bisa ngeping dengan 192 dan 172. Nah, dengan konfigurasi routing yang akan kita lakukan pada video kali ini, kalian bisa melakukan atau membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi. Karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing, sehingga semua perangkat bisa melakukan ping atau saling mengirimkan data. Kita pastikan dulu ya bahwa klien Ubuntu tidak bisa ping ke server. Nah, di sini terdapat Ubuntu client dan saya akan coba ping IP-nya. Jadi ketikkan ping 10.10.10.2. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, namun untuk server 1 ini pastinya bisa ping ke server 2 karena mereka tidak membutuhkan router dan mereka terdapat pada IP address yang sama. Di sini IP address server 2 yaitu 10.10.3/24. Nah, kita pastikan dulu bahwa Debian server dan Ubuntu server bisa ping satu sama lain. Debian server. Nah, di sini kita akan coba ping Ubuntu server di Debian server. Kita masukkan IP-nya ping 10.10.10.3. Nah, maka dia bisa ya teman-teman. Dan setelah itu kita akan coba juga ping Debian server di Ubuntu server. Kita akan coba ping Debian servernya. Ini kita ping 10.10.10.2. Oke, ini bisa ya karena mereka pada network yang sama. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi routing pada Debian router, yang mana nantinya seluruh perangkat bisa saling berkomunikasi atau saling ping. Nah, langkah pertama kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian masuk ke dalam home directory-nya root. Setelah itu kalian ketikkan komen nano slice etc slice sysctl sysctl.configuration lalu enter. Nah, setelah itu kalian bisa arahkan ke net ipv4.ip_forward. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam sysctl.conf. Namun dia belum bisa difungsikan karena net.ipv4 ip_forward belum bisa difungsikan karena masih berada di dalam komen. Yang membuat dia berada di dalam komen adalah tanda pagar di awalnya. Oke, kita coba hapus tanda pagarnya. Nah, misalkan dia sedang berada di pagar, maka dia dianggap komen atau tidak dianggap sebagai konfigurasi. Di sini saya tekan Ctrl X, Y, lalu enter.
Di sini saya akan coba cek lagi bahwa tadi sudah tersave. Ini kita ketikkan nano slice etc slice ctl dot. Nah, maka di sini sudah ada ya teman-teman. Kita Ctrl X lagi. Dan lalu step selanjutnya adalah kita harus mengaktifkannya kembali dengan perintah sysctl inp. Nah, di sini terdapat net.ipv4.ip_forward sama dengan 1. Ini berarti berhasil. Dan sekarang seharusnya konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana ini membuat Ubuntu client bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Nah, di sini kita akan coba ping IP-nya Ubuntu. Kita ketikkan ping 10.10.10.3. Nah, maka ini bisa ya teman-teman, yang mana sebelumnya tidak berhasil. 2. Share internet connection. Nah, lalu apa maksud dari share internet connection? Jadi ini kita akan membuat router Debian yang bisa mengakses ke internet. Dan kenapa router Debian dia tidak bisa? Nah, apa maksud dari share internet connection? Jadi kita akan membuat router Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang itu hanya host OS saja yang bisa mendapatkan akses internet. Dan kenapa router Debian dia tidak bisa menggunakan akses internet? Karena router Debian itu mengarahkan ke host OS, bukan menggunakan network mode NAT, namun menggunakan virtual host only adapter. Di sini kita coba lihat saja ke virtual box-nya. Kalian klik yang router Debian, lalu klik setting dan klik network. Nah, untuk adapter 1 ini merupakan yang terhubung ke host OS, yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter, dan itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet, terkecuali networknya kita ganti mode NAT. Nah, itu membuat router Debian bisa mengakses internet. Sedangkan jika kita menggunakan virtual host only adapter, itu router hanya akan terhubung ke host OS saja. Nah, pada video kali ini kita akan mengakali bagaimana caranya router Debian tetap bisa mendapatkan akses internet walaupun dia menggunakan host only adapter, yang mana itu akan membuat router Debian hanya terhubung ke host OS saja. Nah, untuk caranya kalian pastikan dulu internet teman-teman sudah terhubung. Lalu kalian pergi ke network connection atau view network connection. Nah, lalu pilih Wi-Fi. Nah, kenapa kita memilih yang Wi-Fi? Karena Wi-Fi merupakan sumber internetnya, jadi kita ingin membuat Debian router mendapatkan internet melalui sumber internet, yaitu interface Wi-Fi. Di sini kalian bisa klik kanan lalu klik properties. Nah, dan di sini kalian bisa checklist. Lalu dan di sini saya tidak bisa ganti, jadi dia tetap Ethernet. Jadi kita juga bisa ganti modenya, yang seharusnya kita menggantinya ke virtual host only network. Nah, jadi apabila terjadi seperti ini, kalian bisa klik OK saja. Lalu kalian ke interface Ethernet, kita disablekan terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakannya, kalian bisa di-enablekan lagi. Sini kita klik Wi-Fi lalu properties, lalu kita pilih yang Ethernet 2. Nah, kenapa saya memilih Ethernet 2? Karena sini untuk lakukan share connection ke VirtualBox host only network itu nanti pasti IP-nya akan berubah. Yang mana IP sebelumnya adalah 56.0.24/24. Nah, sekarang untuk IP-nya di sini sudah berubah ya teman-teman, menjadi 192.168.137.1.
Nah, oke, sekarang kita akan mengubah IP-nya dengan cara kalian pergi ke nano slice etc slice network slice interface. Nah, kemudian di sini untuk IP address-nya kita ganti menjadi 137. Dan netmasknya masih utuh. Lalu di sini untuk gateway-nya juga kita ganti menjadi 137.1. 137. Dan ini adalah IP dari virtual host only network. Lalu di sini kita Ctrl X, lalu enter. Nah, di sini kita akan restart dengan ketikan sistem ctl restart networking. Sekarang kita evap endpost 3. Nah, jika sudah seperti ini maka artinya IP-nya sudah ada ya teman-teman. Dan setelah itu kita ping gateway-nya. Lalu kita enter. Nah, maka dia bisa ya teman-teman. Oke, setelah itu sekarang kita akan coba ping ke internet, yaitu ping 88. Enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi konfigurasi NAT. Nah, pada video kali ini kita akan coba menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP privat, yaitu 172.1.0.10.10.10.1 ke IP public. Jadi di sini yang kita anggap sebagai IP public yaitu 192.168.137, yang mana nanti kita akan membuat klien Ubuntu server 1 dan server 2 bisa ping ke internet. Nah, di sini kita pastikan dulu bahwa Debian router masih bisa mendapatkan akses internet dengan komen ping 888. Nah, oke, di sini berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian kita pastikan dulu bahwa klien Ubuntu belum bisa ke iPing ke internet. Nah, setelah itu kita pastikan dulu bahwa klien Ubuntu belum bisa ke internet. Kita akan coba ping. Allah. Kita coba ping 8 titik. Nah, maka belum bisa ya teman-teman. Nah, begitu juga Ubuntu server dan Debian server. Nah, begitu juga di Ubuntu server kita akan coba ping 888. Nah, maka dia tidak bisa ya teman-teman. Kita juga akan coba di Debian servernya. Kita akan coba ping 88 di Debian server. Kelebihan. Nah, maka dia juga tidak bisa. Nah, untuk caranya di sini kalian tinggal masukkan komen apt min-cd-doom add, dan setelah itu kalian masukkan file ISO-nya. Klik yang bagian di sini. Nah, ini saya sudah ya teman-teman. Langsung saja kita ketikkan komen apt min get install iptables. Oke, setelah itu kita masukkan komen lagi yaitu iptables min t nat min a post routing min o endpost 3
desktop. Nah, maka dia bisa ya teman-teman. Dan kemudian juga kita coba ping di Debian server. Kita coba ping 888. Oke, dia sudah bisa juga ya teman-teman. Lalu yang terakhir kita akan coba dua di Ubuntu servernya. Nah, maka ini dia sudah berhasil mendapatkan akses internet, yang mana sebelumnya itu tidak bisa. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Di sini kita akan coba ping 88 dulu pada router Debian. Lalu kalian enter. Dan ini berhasil. Nah, setelah itu kita akan coba juga di klien Ubuntu. Kita akan coba ping 88. Kita clear terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita ping 888. Lalu enter. Nah, maka dia juga sudah berhasil. Oke, jadi konfigurasinya nanti seperti ini. Sebelum itu, kita harus membuat direktori IP tables terlebih dahulu. Di sini kita mkdir /etc/ip tables Nah, setelah itu kalian masukkan komen IP tables -save lebih besar dari /etc IP tables roles versi 4. Nah, untuk melihat kalian bisa masukkan komen cat /etc /ip tables .roles .fv4. Nah, oke, ini konfigurasi NAT kita sudah disimpan di IP tables. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang kelima, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Oke, setelah konfigurasi NAT permanen part 2 ini dilakukan, maka nantinya konfigurasi NAT itu akan permanen berjalan. Dan walaupun router Debian ini telah power off, dan nanti jika diaktifkan kembali, NAT-nya akan otomatis berjalan. Caranya adalah kalian bisa masuk ke Debian router, lalu masuk ke root. Lalu di sini kalian bisa ketikkan nano /etc/apt/source.list. Dan kemudian untuk di sini tanda pagarnya kalian bisa hapus terlebih dahulu. Dan jika kalian tidak muncul seperti ini, kalian bisa ketik secara manual. Di sini saya Ctrl X lalu Y, lalu enter. Nah, kita akan cek kembali dengan perintah cat /etc. Lalu kita enter. Nah, maka ini sudah ada ya teman-teman. Nah, lalu kita lakukan apt update. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita lakukan instalasi dengan komen apt install IP tables min persistent, yang mana ini digunakan untuk menggunakan fungsi NAT secara permanen. Lalu kita enter. Oke, ini berhasil ya teman-teman. Lalu enter. Kita tunggu.
kita masuk ke materi yang keenam, yaitu fix IP address, Debian router dan server. Oke, kita akan kali ini kita akan membenarkan IP address pada Debian router dan server. Yang mana jika Debian dan router atau server itu mati, maka secara otomatis IP-nya akan hilang. Nah, di sini kita bisa lakukan konfigurasi agar IP address-nya tidak hilang dengan komen nano /etc/network/interfaces. Lalu enter. Dan kemudian di sini kita harus menambahkan perintah auto. Di sini kalian bisa ganti yang allow hotplug, kita ganti menjadi auto npost 3. Lalu yang ini juga kita tambahkan auto npost 8. Dan yang ini juga nanti kita tambahin auto npost 9. Nah, jika sudah, kalian bisa Ctrl X lalu Y enter. Nah, lalu di sini kita coba sistem CTL restart networking. Lalu kita minta IP address. Nah, maka di sini IP address-nya akan tetap ada. Wah. Oke, selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver. Pada video kali ini kita harus memastikan bahwa semua VM tidak dapat mengakses internet. Jadi kita akan coba ping google.com di Ubuntu client. Nah, jika seperti ini, kalian harus melakukan konfigurasi dengan ketikan komen nano /etc resolve.conf. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu di sini kita beri name server dan IP dari Google. Nah, untuk di sini kalian beri pagar. Lalu kita akan coba ping google.com. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, lalu kita lakukan juga ke Debian server. Kita ping terlebih dahulu. Nah, ini TTL ya teman-teman. Lalu kita juga lakukan ke Ubuntu servernya. Di sini kita ping google.com. Nah, jika seperti ini kita harus melakukan konfigurasi nano /etc/resolve.conf. Lalu sama seperti di Ubuntu client, kita menambahkan name server, lalu kita tambahkan IP dari Google. Lalu kita di sini tambahkan pagar. Lalu Ctrl X lalu enter. Kita coba ping. Nah, maka dia bisa ya teman-teman. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya. Dadah.